Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2024. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1513 sampai bab 1516. Tapi sekarang saya melihat Li Fugui berpura-pura sakit. Sun Shoukang mengerti, bahkan jika dia menyebutkan masalah ini, Li Fugui pasti tidak akan setuju. Namun, melihat Li Fugui bertanya, Sun Shoukang memikirkannya, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, keduanya adalah budak dari keluarga Sun kami, dan mereka datang ke ibu kota untuk mendapatkan bimbingan dari Master Game ke-6. Saya memikirkannya, sekarang di game ke-6 kami, orang yang paling kuat secara alami adalah Anda. Jadi saya datang mengunjungi Anda hari ini di satu sisi, dan di sisi lain, saya ingin merepotkan Anda untuk memberi Anda beberapa saran. Pada titik ini, Sun Shoukang berhenti. Kemudian dia tampak malu, menghela nafas dan melanjutkan, tetapi sekarang tampaknya dengan kondisi fisik Anda saat ini, Kapten Li, saya khawatir Anda tidak akan dapat memberi mereka bimbingan. Li Fugui sangat pintar. Dalam hal ini, meskipun dia tidak perlu membaca Kong, dia sudah tahu obat apa yang dijual Sun Shoukang di labunya. Melihat pihak lain mempunyai niat buruk, Li Fugui tidak akan memanjakan pihak lain. Sekarang dia telah menyebabkan salah satu bangsanya mati, akan terlalu pengecut jika dia terus menjadi pengecut. Berpikir seperti ini, Li Fugui sepertinya menahan rasa sakit, menutupi dadanya dengan tangan, batuk beberapa kali, dan menghela nafas setelah berdiri. Aduh, karena saya telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini, itu tidak masuk akal bagi saya untuk tidak memberikan nasihat. Baiklah, bagaimana kalau kita berdiskusi dan membandingkan di sini? Baik. Hua Duo dan Tantai Zixuan yang berdiri di depan pintu mengetahui kondisi fisik Li Fugui. Tapi sekarang, di depan Sun Shoukang, keduanya memutuskan untuk terus berakting. Hua Duo memimpin dan bertanya kepada Li Fugui dengan prihatin. Fugui, kamu belum pulih, bagaimana kamu bisa bertarung dengan orang lain? Tantai Zixuan juga berkata saat ini, ya, Fugui, kalau tidak, ayo lakukan ini, jika mereka benar-benar ingin belajar satu sama lain, sebaiknya mereka ikut dengan kita berdua, lalu kamu bisa memberi mereka beberapa petunjuk. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku akan melakukannya sendiri, kalau tidak mereka pasti akan melakukannya, kecewa. Dia mengatakan ini, Li Fugui melambai kepada dua orang yang berdiri di samping Sun Shoukang. Ketika mereka berdua melihat kondisi Li Fugui yang sakit, mata mereka penuh dengan rasa jijik. Tepat saat keduanya hendak mengambil tindakan, Sun Shoukang sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui dengan suara serius, Fugui, harap tunggu. Melihat ini, Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa, Direktur Sun? Apakah Anda masih memiliki sesuatu? Ada apa? Sun Shoukang menamparkan keningnya sendiri dan buru-buru berkata, lihat, aku semakin tua dan ingatanku semakin buruk sekarang. Itu saja, sebelum aku datang ke sini, sudah kubilang padamu bahwa aku masih punya ada yang perlu didiskusikan. Kamu membahasnya, tetapi ternyata kamu belum pulih, dan aku hanya mengkhawatirkan kesehatanmu. Aku lupa bertanya tentang masalah pekerjaan. Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, pekerjaan penting, Direktur Sun? Saya belum apakah Anda sudah menyerahkan surat pengunduran diri Anda? Sekarang saya bukan lagi anggota Biro ke-6, apalagi yang bisa saya lakukan tentang pekerjaan, Sun? Shoukang tersenyum sedikit dan berkata, Xiao Li, kamu tidak boleh begini. Kami pernah berurusan denganmu di kota Honghe sebelumnya, dan aku tahu kemampuanmu dengan baik. Game ke-6 kami memiliki bakat yang semakin sedikit sekarang. Tidak mudah menemukan bakat sepertimu. Kamu bilang kami begitu. Bagaimana mungkin beberapa pemimpin bersedia melepaskanmu? Ya, kamu bisa pulih dengan baik dalam 2 hari ini. Dan ketika kamu kembali,
kita bisa membicarakan masalah pekerjaan, kan? Sun Soukang menyebutkan masalah ini sekarang. Ada dua rencana utama. Pertama, yaitu mundur demi Li Fugui. Jika Li Fugui bersedia menerima lamarannya, setidaknya masalah saat ini akan teratasi. Adapun yang kedua ini, artinya, Li Fugui tidak mau menerima lamarannya. Ketika saatnya tiba, saya hanya bisa membunuh satu orang untuk dijadikan peringatan bagi orang lain. Dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan momok Li Fugui tanpa ada yang menyadarinya. Selama tidak ada pemimpin seperti Li Fugui, dia percaya bahwa dengan kekuatan Biro ke-6 dan kekuatan keluarga Sun di seluruh negeri, tidak akan butuh waktu lama untuk membuat orang-orang di perusahaan konferensi eliksir benar-benar menyerah. Adapun ancaman dari Yuksuguan dan sekte lainnya, jika dia tidak bisa menahannya, kenapa dia tidak segera membunuh Li Fugui sendiri? Mainkan permainan pisau pinjaman, mungkin dia juga bisa membunuh beberapa musuhnya di sepanjang perjalanan. Setelah Li Fugui memahami pikiran Sun Soukang, senyum pahit muncul di wajahnya, dan dia berkata tanpa daya, "Direktur Sun, saya memiliki sifat keras kepala, tetapi apapun keputusan saya tidak akan berubah dengan mudah. Baiklah, jika Anda mengizinkan saya, jika Anda mau berikan beberapa petunjuk kepada kedua bawahanmu, aku akan memberi mereka beberapa petunjuk sekarang. Jika kamu tidak ingin aku memberi mereka beberapa petunjuk, bawa saja dan pergi. Ketika kamu kembali, jangan lupa untuk menandatangani surat pengunduran diri." Sampai jumpa. Sikap Li Fugui tegas. Sun Soukang tidak berkata apa-apa lagi. Saat dia berbalik, dia menatap kedua orangnya. Kemudian dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, Anda bisa memberi mereka beberapa petunjuk dulu. Setelah saya kembali, saya akan mendiskusikannya dengan wakil direktur lainnya." Li Fugui mengucapkan terima kasih secara simbolis. "Saya tidak ingin menyelesaikannya begitu saja." Kedua orang yang berdiri di samping Sun Soukang bergegas menuju Li Fugui bersama-sama. Li Fugui mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya. Aura kuat langsung membentuk penghalang di sekitar tubuh. Pria yang bergegas menuju Li Fugui pertama kali meninju pelipis Li Fugui dengan keras. Ada sedikit rasa jijik di mata Li Fugui. Sudut mulutnya terangkat ke atas. Manfaatkan situasi ini dan serang dengan telapak tangan. Itu mengenai pria itu tepat di dada. Ledakan. Hanya suara teredam yang terdengar. Pria itu terbang keluar dari pintu seringan daun yang jatuh. Setelah jatuh ke ruang tamu, pria itu memuntahkan seteguk darah. Pria lain melihat keadaan saudaranya saat ini dari sudut matanya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Energi di tubuhnya terus berkumpul di tinjunya, membentuk cahaya cian. Li Fugui agak terkejut. Setelah terbatuk ringan, dia berbisik, "Saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah master bawaan." Setelah mengatakan ini dengan enteng, Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan menamparkan wajah pria itu. Bang, diiringi suara yang nyaring. Pria itu seperti gasing, berputar-putar. Li Fugui kemudian meraih bahu pria itu. Setelah pria lainnya berhenti, dia berkata sambil tersenyum, "Meskipun kekuatan pukulanmu bagus, akurasimu terlalu buruk. Ketika kamu kembali di masa depan, kamu harus berlatih lebih banyak untuk mengetahuinya. Benarkah?" Pria itu pingsan karena tamparan Li Fugui tadi. Menjilat bibirnya yang kering, dia masih tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Li Fugui. Tanpa diduga, pria yang baru saja diusir keluar kamar oleh Li Fugui. Dia benar-benar mengeluarkan senjata tersembunyi dari lengan bajunya. Dia menembak Li Fugui. Pemandangan ini, kecuali Li Fugui, yang sudah menduganya, yang lain tidak bereaksi sama sekali. Pria yang berdiri di depan Li Fugui berencana menanyakan apa yang baru saja dikatakan Li Fugui. Tanpa diduga, sebuah jarum baja menembus jantungnya dan menembus tubuh pria tersebut.
dan jarum baja tersebut langsung menusuk dada Li Fugui. Li Fugui melihat situasi ini, cukup mengangkut vitalitas dalam tubuh. Bang, pukulan keluar, perut pria di depannya langsung tertusuk tinju Li Fugui. Ketika Li Fugui menarik tinjunya keluar dari lubang berdarah di perut pria itu, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pria dengan senjata tersembunyi itu. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Sun Shou-kang dengan dingin, "Direktur Sun, saya benar-benar tidak menyangka Anda meminta Direktur Ma untuk membunuh saya di Paviliun Donghai, dan sekarang Anda benar-benar membawa orang ke sini untuk bersiap membunuh saya. Oke, Direktur Sun, kamu luar biasa. Kamu juga di sini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini untuk mengambil kendali." Faktanya, dengan kekuatan Li Fugui saat ini, sangat mudah untuk membunuh Sun Shou-kang. Tapi dia bukan lagi Li Fugui yang bertelanjang kaki sebelumnya. Setelah membunuh Kapten Sao dan Wakil Direktur Leng sebelumnya, terus terang, dia tidak perlu khawatir. Jika dia mati, dia akan mati, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Terus terang, bahkan jika saya berhasil, hal terburuk yang bisa saya lakukan adalah tinggal di desa Xiaoxi mulai sekarang dan menjalani kehidupan sepasang dewa dan dewa bersama gadis-gadis di desa, itu akan menjadi kehidupan yang bahagia. Tapi sekarang berbeda, mari kita tidak membicarakan fakta bahwa ibu kota sudah berada di perairan dalam. Terlebih lagi, kami masih berada di pintu masuk markas Biro ke-6. Sekarang dia bertanggung jawab atas banyak tim. Dalam hal ini, jika tidak ada alasan yang cukup sah, Sun Shou-kang akan dibunuh. Kemudian di ronde ke-6, kartu truf ini hilang dari saya. Meski kekuatan di game ke-6 rata-rata jika dibandingkan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah departemen yang didirikan oleh para pemimpin senior dan diakui oleh peraturan hukum. Selama Anda memiliki tingkat identitas ini, akan lebih mudah bagi Anda untuk berkembang dalam aspek apapun di masa depan. Setidaknya, dia tidak lagi harus meminta beberapa pemimpin daerah untuk menandatangani dan menyegelnya. Kedua, itu karena saya masih muda dan jalan yang harus saya tempuh masih panjang. Anda harus menyisakan beberapa pilihan lagi. Di tempat seperti ibu kota, jika Anda dicap membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, bahkan jika Anda bertemu dengan orang mulia di masa depan yang ingin membantu Anda, tidak akan ada yang setuju. Seperti kata pepatah, tergantung lokasinya, sifat masalahnya akan berbeda. Karena itu sebabnya dia memilih bermain-main dengan otak Sun Shou-kang daripada bertarung dengan kekuatan. Setelah Sun Shou-kang mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, meskipun dia tahu bahwa anak buahnya melakukan apa yang dia perintahkan, dia tentu saja tidak bisa mengakuinya di depan Li Fugui. Sebelum Li Fugui bisa menghubungi anak buahnya, Sun Shou-kang pertama kali melihat bawahannya. Pada saat yang sama, Li Fugui juga berdiri di depan bawahannya tadi. Pria itu berjuang untuk mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dengan kebencian di matanya, tertawa dan berkata, "Li Fugui, kamu bajingan, jika kamu bisa, bunuh aku sekarang, sudah kubilang, hari ini aku menggunakan senjata tersembunyi, itu sepenuhnya ideku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain." Li Fugui mencibir, mengangguk dan berkata, "Oke, kamu ingin aku membunuhmu, kan, Direktur Sun? Izinkan saya bertanya sekarang, bolehkah saya membunuh orang ini? Bisakah tidak dibunuh?" Sun Shou-kang bahkan tidak memikirkannya, dan berkata dengan keras, "Tentu saja bisa. Bajingan ini yang mencoba membunuh Kapten Game ke-6, bahkan jika kamu tidak membunuhnya, aku akan melakukannya, singkirkan dia." Baru saja selesai berbicara, Li Fugui mengangguk dan berkata sambil mencibir, "Oke, kalau begitu, aku akan membantumu." Saat dia berbicara, Li Fugui mengangkat kakinya, menendang keras, dan menginjak kepala pria itu. Ledakan, satu tendangan jatuh. Otak pria itu meledak dan dia tewas seketika.
Meskipun Sun Soukang telah melihat banyak adegan besar, ketika otak pria itu terciprat dan mendarat di wajahnya, dia hampir memuntahkan makan malamnya di tempat. Namun untungnya, dia telah melihat banyak orang di tengah angin kencang dan ombak. Setelah Li Fugui membunuh dua anak buahnya, Sun Soukang hanya melangkah maju dengan ekspresi minta maaf di wajahnya dan berkata kepada Li Fugui, "Kapten Li, maafkan aku. Aduh, aku benar-benar bingung sekarang. Awalnya, tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Ada kesalahpahaman. Dan sekarang tampaknya kesalahpahaman itu semakin dalam." Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan mengeluarkan jarum baja dari dadanya. Dia melirik ke arah jarum baja yang menghitam. Jangan menunggu dia berbicara, di sebelahnya, Tan Tai Zixuan buru-buru melangkah maju, menatap jarum baja, dan berkata dengan ketakutan, "Kekayaan itu tidak baik, itu beracun." Setelah mendengar ini, Hua Duo, Xiao Chan dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Suetu juga buru-buru datang dan bertanya, "Apa yang terjadi? Direktur Sun, Anda membawa dua orang ini ke sini. Sekarang Tuan Li kita diracun. Izinkan saya memberitahu Anda, jika ada yang salah dengan dia, saya pembantai darah yang akan membunuhmu lebih dulu." Sun Soukang berpura-pura panik dan berkata, "Teman-teman, bisakah kalian berhenti menuding saya? Anda tidak ingin memikirkannya. Meskipun saya bingung, itu benar tidak mungkin dia melakukan hal bodoh seperti itu." Li Fugui buru-buru mengulurkan tangannya, menyegel dua titik akupuntur besar di tubuhnya, lalu berkata kepada Suetu dan yang lainnya, "Oke, saya yakin masalah ini tidak ada hubungannya dengan Direktur Sun. Tidak masalah. Kamu harus membiarkan Direktur Sun pergi dulu. Dan Xiao Chan, cepat ambilkan obat Tiongkok untukku." Setelah beberapa saat, tunggu sampai Sun Soukang pergi. Keheningan akhirnya kembali ke kamar. Li Fugui kembali ke keadaan malas sebelumnya. Bersandar di sofa, tersenyum pada Hua Duo dan Tan Tai Zixuan dan berkata, "Oke, berhenti bekerja, duduk dan istirahat." Tan Tai Zixuan melihat dengan hati-hati melihat jarum baja tadi. Dia berbisik kepada Li Fugui, "Bajingan ini benar-benar kejam. Racun ini sebenarnya risin. Jika kamu mendapatkannya, kamu akan mati." Setelah Li Fugui menjadi pemilik lembah Baihua, tetapi bunga bawang tidak kekurangan. Sebab, tubuhnya sudah lama kebal terhadap segala racun. Hanya saja Direktur Sun dan orang lain di Biro ke-6 tidak mengetahuinya. Meskipun Hua Duo pernah mendengar Li Fugui menyebutkannya sebelumnya, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu, termasuk Sister Ming. Meskipun ini, dia masih bertanya pada Li Fugui dengan ekspresi prihatin di wajahnya, "Fugui, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan tubuhmu sekarang?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Apa yang bisa terjadi padaku? Haha. Gadget seperti ini tidak akan menyakitiku." Pada saat ini, Suetu mendatangi Li Fugui dan berkata dengan keras, "Saudaraku, biarkan aku lihat, sebaiknya kamu memberi perintah sekarang juga dan biarkan aku membawa orang untuk membunuh bajingan Sun Soukang ini." Li Fugui melirik Suetu. Dia memarahi dengan marah, "Kamu orang yang ceroboh. Apakah menurutmu ini sesederhana membunuh Sun Soukang dalam masalah ini sekarang? Izinkan saya memberitahu Anda, masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Lagi pula, jika aku benar-benar ingin membunuh Sun Soukang, apakah aku masih membutuhkanmu untuk melakukannya? Jika tiba waktunya untuk membunuh Sun Soukang, aku bisa membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya." Suetu mendengar dari Li Fugui. Setelah berkata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. "Tapi sekarang bajingan ini menindas kita lagi dan lagi. Kamu bisa menelan nafas ini, tapi aku tidak bisa." Li Fugui berkata sambil tersenyum lembut, "Menindas kami? Apa yang dia ganggu untukku? Apakah dia membunuh anak buahku? Atau menghina karakterku? Nak, sepertinya kamu akan mengikutiku dan belajar dariku di masa depan, haha." Saat ini,
Chang Sun Feng akhirnya keluar dari kamar Li Fugui. Setelah menerobos Xiantian dan memasuki tahap awal Jindan, seluruh temperamen Chang Sun Feng berubah. Li Fugui memandang Chang Sun Feng, lalu melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Cucu, kemarilah dulu." Chang Sun Feng dengan cepat mendatangi Li Fugui dan hendak berlutut. Tetapi Li Fugui melambaikan tangannya untuk menghentikannya. "Kamu jangan terburu-buru dan berlutut untukku. Kamu berputar-putar dulu." Chang Sun Feng sedikit bingung, tapi dia tetap berjalan di depan Li Fugui dengan patuh. Senyuman puas muncul di bibir Li Fugui, dan dia tersenyum penuh kemenangan pada Hua Duo dan Tan Tai Zixuan. "Coba lihat, bagaimana, muridku hebat kan?" Hua Duo bisa melihat sekilas bahwa kekuatan Chang Sun Feng dibandingkan dengan sebelumnya jauh lebih kuat. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Chang Sun Feng, ada apa denganmu? Mengapa kekuatanmu sepertinya meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu?" Chang Sun Feng tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia melihat ke arah Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ayo, beritahu mereka tentang hal itu, biarkan mereka iri dan iri." Baru kemudian Chang Sun Feng memberitahunya tentang bantuan Li Fugui dalam menerobos tahap bawaan akhir. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Sun Feng, Hua Duo dan Tan Tai Zixuan tertegun sejenak. Segera setelah itu, kedua gadis itu langsung fokus pada Li Fugui. Setelah Li Fugui melihat ekspresi wajah kedua gadis itu, dia merasa sedikit tidak nyaman, dan buru-buru berbisik kepada kedua gadis itu, "Jangan lihat aku seperti ini. Jika kamu melihatku seperti ini, aku merasa tidak nyaman." Dia belum selesai berbicara. Tanpa diduga, Tan Tai Zixuan mengambil tindakan terlebih dahulu dan meraih pergelangan tangan kanan Li Fugui. "Oke, beritahu saya, keterampilan apa lagi yang Anda miliki yang tidak kami ketahui?" Hua Duo tidak mau kalah saat ini dan meraih pergelangan tangan Li Fugui. Pergelangan tangan kiri. "Hah, apakah ini yang selalu kamu katakan kamu mencintaiku? Mengapa kamu membantu Chang Sun Feng menerobos alih-alih membantu kami?" Wajah Li Fugui memerah dan dia buru-buru menjelaskan, "Ya, menerobos tidak semudah itu seperti yang kamu pikirkan. Selain itu, ya, pria dan wanita memiliki terobosan yang berbeda." Sebelum dia selesai berbicara, tanpa diduga, Hua Duo dan Tan Tai Zixuan berteriak serempak kepada Li Fugui, "Tidak, kita harus menerobos hari ini." Li Fugui menghela nafas, sambil diseret ke kamar tidur. Dia segera berteriak kepada Suetu, "Suetu, Chang Sun Feng, kamu harus cepat berdiskusi dengan Nangong Suo dan yang lainnya. Setelah mengirim Chang Sun Feng pergi, kamu kembali, Suetu." Bang! Setelah pintu ditutup, Chang Sun Feng, Suetu dan Xiao Chan saling memandang dengan bingung. Mereka berlari ke kamar tidur untuk menerobos, dan mereka hanya bisa mengikuti instruksi Li Fugui untuk sementara waktu untuk mempersiapkan perjalanan ke Sekte Tiangang. Mari kita bicara tentang Sun Soukang. Setelah kembali ke rumah, dia minum teh dan berpikir sejenak, jadi dia menelepon Ma Tongfeng lagi. Tubuh Ma Tongfeng hampir pulih. Kini pikirannya dipenuhi gambaran diejek oleh Li Fugui. Semakin dipikir-pikir, dia semakin marah. Tetapi setelah melihat panggilan Sun Soukang, Ma Tongfeng memadamkan api tak dikenal di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf kepada Sun Soukang. "Direktur Sun, apakah Anda punya instruksi?" Dia juga wakil direktur. Dibandingkan dengan Sun Soukang, wakil direktur Ma Tongfeng terkadang lebih buruk daripada kapten tim tempur. Ini bukan karena Ma Tongfeng pengecut. Kuncinya adalah keluarga Ma mereka dulunya berjaya. Namun kini, seluruh keluarga sedang terpuruk. Jika dia tidak memeluk paha yang lebih tebal di game ke-6, Ma Tongfeng tahu bahwa dia akan dikeluarkan cepat atau lambat. Dan paha yang dia pilih kebetulan adalah Sun Soukang. Sun Soukang berkata sambil tersenyum, "Nyonya tua, sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa kamu tidak perlu bersikap sopan di depanku.
kenapa kamu tidak mendengarkan? Ma Tongfeng dengan santai tersenyum dan berkata, oke, aku tidak akan terlalu sopan. Oh, haha, kamu meneleponku, pasti ada yang ingin kamu katakan, kan? Katakan saja padaku apa yang perlu aku lakukan sekarang. Sun Soukang tersenyum santai, sebenarnya, tidak apa-apa, hal utama adalah bertanya tentang kesehatanmu situasinya. Ma Tongfeng bersumpah saat ini, oke, saya hampir pulih sekarang. Sun Soukang berpura-pura terkejut dan bertanya, begitu cepat? Ma Tongfeng berkata dengan sedikit kebanggaan, itu perlu. Tetapi setelah mengatakan itu, saya harus berterima kasih atas cairan spiritualnya, jika tidak, luka saya tidak akan sembuh begitu cepat. Setelah mendengar ini, Sun Soukang tersenyum dan berkata, itu bagus, saya baru saja pergi ke rumah dan hotel saya dan bertemu dengan Li Fugui, begitu. Ma Tongfeng mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Direktur Sun, apakah Anda akan pergi, pulang dan hotel? Ada apa dengan Li Fugui? Bagaimana kondisi fisik orang ini? Sun Soukang menghela nafas, seperti yang kamu katakan. Orang ini memang bintang drama. Saat pertama kali aku pergi ke sana, dia berpura-pura sekarat. Sepertinya dia sangat lemah, dan sedikit dorongan bisa membunuhnya. Tapi ketika aku memintanya untuk bersaing dengan dua anak buahku, aku tidak menyangka anak ini akan menjadi begitu lemah satu demi satu, mengalahkan dua bawaan budak rumah tangga tingkat keluarga Sun kita. Ma Tongfeng terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, dua budak rumah tangga tingkat bawaan, ya Tuhan, jika ini masalahnya, maka kekuatannya saat ini pasti telah melebihi tingkat bawaan, mencapai tingkat inti emas. Pada saat ini, Sun Soukang tertawa dengan santai, tetapi anak ini tidak mengambil keuntungan. Meskipun dia mengalahkan dua orang saya, dia juga dilukai oleh salah satu budak rumah kami dengan senjata tersembunyi. Jika tidak ada terjadi hal tak terduga, dia mungkin akan mati mulai malam ini hingga besok pagi. Pikiran Ma Tongfeng berpacu, beberapa detik kemudian. Lalu dia buru-buru berkata kepada Sun Soukang, Direktur, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu sekarang? Pada saat ini, siapapun dapat membunuh Li Fugui. Tetapi Anda tidak bisa. Bagaimana jika Li Fugui benar-benar mati? Jika itu ada di tangan Anda apakah sekte-sekte itu dan 4 keluarga kaya di ibu kota dapat melepaskanmu dengan mudah? Qi Kuai Jiao. Selain itu, konferensi ramuan telah memberi kami kekuatan, dan kamu akan melakukan ini lagi. Mengingat situasinya, aku takut. Ketika Sun Soukang mendengar apa yang dikatakan Ma Tongfeng, dia dengan sengaja berkata dengan panik, tunggu sebentar, Bu Tua, berhenti bicara sekarang, biarkan aku tenang. Sedikit yang saya tahu, semua ini hanyalah tipuan yang dipercayakan Sun Soukang kepada Ma Tongfeng. Karena saya memutuskan untuk pergi ke rumah dan hotel saya untuk mencari Li Fugui. Sun Soukang diam-diam menerima saran Fa Keming. Sama seperti Li Fugui yang ingin membunuh Sun Soukang. Sun Soukang pasti punya cukup alasan untuk membunuh Li Fugui sekarang. Apalagi, yang dia hargai saat ini bukanlah nyawa Li Fugui, melainkan sumber daya di tangan Li Fugui yang dapat mengubah nasibnya. Sumber daya ini tidak hanya dalam hal kekayaan, tetapi juga dalam hal koneksi. Begitu dia bisa mengendalikannya, dia bisa memimpin keluarga Sun ke puncak Tiongkok. Dan sekarang, Li Fugui sudah diracuni. Dengan kekuatan Li Fugui, tanpa bantuan dari luar, dia pasti tidak akan mati untuk sementara waktu. Jika ingin mencari jalan sendiri, biarkan kudanya pergi mengikuti angin. Ketika Li Fugui meninggal, dia tidak hanya akan dapat menyematkan baskom kotoran sepenuhnya pada Ma Tongfeng, tetapi pada saat yang sama, dia juga dapat menghapus hubungan antara dia dan masalah ini. Ambil langkah mundur, jika Ma Tongfeng dibunuh oleh Li Fugui. Kemudian dia juga memiliki bukti bahwa Li Fugui membunuh wakil direktur biro ke-6. Pada saat itu, belum lagi Suster Ming, diperkirakan seluruh kuil Yuxu akan diberangkatkan,
dan Li Fugui tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, dunia seni bela diri kuno tampaknya sedang dalam kekacauan sekarang, tetapi aturan sebelumnya belum sepenuhnya dilanggar. Sekali pihak luar melakukan intervensi di game ke-6, itu sama saja dengan melanggar aturan. Tidak peduli betapa bodohnya Xiang Yuxuguan, dia tidak akan pernah melakukan hal yang akan merusak masa depannya sendiri. Ma Tongfeng memegang ponselnya dan mendengar tidak ada jawaban dari ujung telepon yang lain. Ada butiran keringat besar di dahinya. Ambil napas dalam-dalam, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. Ma Tongfeng melanjutkan ke Sun Soukang, Direktur Sun, Anda harus memikirkan masalah ini. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda pikirkan sekarang, dan kami akan mendiskusikannya sesegera mungkin sebelum mengambil keputusan. Sun Soukang berkata si akhirnya berbicara lagi. Desahan panjang, rasanya seperti langit runtuh. Oh, Butua, aku hanya ingin membantumu dan menghilangkan bau mulut di hatiku. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Sekarang aku mendengarmu mengatakannya, sepertinya aku benar-benar akan mendapat masalah kali ini. Pikiran Ma Tongfeng tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan serius kepada Sun Soukang, Direktur Sun, saya masih punya cara. Sun Soukang bertanya dengan cepat, bagaimana Anda bisa memberitahu saya dengan cepat? Ma Tongfeng berkata terus terang, saat ini, kita hanya perlu mencari orang lain untuk bunuh Li Fugui. Jika Li Fugui mati, kita bisa membunuhnya di ronde ke-6 atas nama balas dendam Li Fugui. Sun Soukang berkata tanpa daya, Butua, ide yang Anda sebutkan itu bagus. Tapi sekarang di ibu kota, bahkan 4 keluarga besar telah diambil alih oleh Li Fugui. Siapa lagi yang bisa menghancurkan Li Fugui? Selain itu, hal semacam ini hanya dapat diketahui oleh Anda dan saya. Jadi carilah sekarang. Jika tersiar kabar kepada orang lain, aku tidak hanya akan mendapat masalah, tetapi kamu juga akan terbunuh. Lupakan saja, ini sudah berakhir sekarang, aku yang akan disalahkan. Tetapi jika aku jatuh, setelah kamu jatuh, kamu mungkin diincar oleh saudari Ming. Jika tidak, Anda harus menemui saudari Ming sekarang dan memberitahu dia tentang masalah ini. Saya pikir ini bisa dianggap sebagai kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda. Ma Tongfeng langsung marah. Dia memarahi Sun Soukang dengan marah, Direktur Sun, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Bahkan jika saya, Ma Tongfeng, tidak memiliki tulang punggung, saya tidak akan melakukan hal seperti melarikan diri dari pertempuran, kan? Selain itu, aku sekarang adalah belalang di tali. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang bisa aku lakukan? Baiklah, biarkan aku menangani masalah pembunuhan Li Fugui. Aku berjanji masalah ini akan diselesaikan secepatnya. Selesai. Sun Soukang masih menolak, Nyonya Tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan impulsif. Biar ku beritahu, meskipun kamu ingin melakukan ini, kita berdua harus mendiskusikan tindakan balasan, Ma. Tongfeng tertawa dengan santai dan berkata, jangan khawatir, Direktur Sun. Saya, Ma Tongfeng, juga Wakil Direktur Biro ke-6 kita. Jika saya bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini, sebaiknya saya berhenti menjadi Wakil Direktur. Setelah mengatakan ini, Ma Tongfeng langsung menutup telepon. Ketika Sun Soukang mendengar bunyi bip di ujung lain telepon, dia tidak bisa menahan senyum liciknya. Dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri, si bodoh ini. Adapun Ma Tongfeng, meletakkan telepon, dia tidak bisa menahan cemberut. Sun Soukang baru saja mengucapkan kata-katanya dengan sangat jelas. Li Fugui sekarang diracuni dan nyawanya dipertaruhkan, dia akan mati dalam waktu setengah hari. Jika Anda ingin menjernihkan hubungan antara Sun Soukang dan kematian Li Fugui, Anda perlu mencari seseorang untuk membunuh Li Fugui sebelum Li Fugui meninggal. Setelah menanam bunga dan pohon dengan cara ini dan mengalihkan tanggung jawab, mereka membunuh orang dan membungkam mereka. Pada saat itu,
Akan sulit bagi siapapun untuk menggunakan kematian Li Fugui untuk melawan Sun Shou-kang. Menjernihkan pikiranku, Ma Tongfeng segera teringat temannya Hu Jingyun di ibu kota. Meskipun orang ini sekarang hanyalah seorang pelatih seni bela diri, di balik layar, dia melakukan banyak hal berbahaya dengan kekuatan supernya. Orang-orang di dunia memberinya julukan pemulung. Pada hari kerja, dengan menyamar sebagai sekolah seni bela diri, dia dan anak buahnya mengkhususkan diri dalam bisnis pemusnahan mayat dan penghapusan jejak. 2 tahun lalu, Ma Tongfeng bertarung melawan Hu Jingyun. Jika dia tidak dilindungi oleh mantel game ke-6 saat itu, dia mungkin sudah berubah menjadi darah dan tersapu ke saluran pembuangan sekarang. Setelah memikirkan hal ini, Ma Tongfeng kemudian mengenakan pakaian kasualnya dan langsung berjalan keluar pintu. Tidak lama kemudian, dia kemudian datang ke aula seni bela diri Jingyun. Begitu dia masuk, Ma Tongfeng langsung berjalan ke kantor Hu Jingyun. Sebelum dia bisa mencapai pintu kantor pihak lain, dia dihadang oleh seorang wanita muda. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" Ma Tongfeng berkata dengan santai, "Mencari bos Anda." Wanita itu tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda punya janji?" Ma Tongfeng mendengus dingin. Dia juga wakil direktur biro ke-6. Dia membawa aura yang kuat. Hanya dengan melihat wanita itu menyadari bahwa orang ini memiliki identitas yang luar biasa. Jadi dia berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Tuan, maafkan saya, mohon tunggu sebentar, saya akan pergi." Dia tidak menunggu sampai wanita itu selesai. Ma Tongfeng melewati wanita itu dan membuka pintu. Namun setelah memasuki pintu, Ma Tongfeng melihat pemandangan yang mencolok di depannya, dan dia langsung menyesalinya. Jika dia tahu bahwa wanita jalang seperti Hu Jingyun akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu dengan siswa di siang hari bolong, dia seharusnya menunggu di luar sebentar dan membiarkan wanita itu masuk untuk memberitahunya. Hu Jingyun juga dikejutkan oleh gerakan di luar pintu. Dia buru-buru menyingkirkan alat kejahatan, berbalik, dan melihat penampilan orang itu dengan jelas. Jadi dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak tahu untuk mengetuk di pintu ketika kamu masuk." Bersambung.